Bapak Ibu sekalian, kita memasuki agenda sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa chat atau langsung menyalakan mic-nya terkait agenda kita pada pagi hari ini, bedah buku tentang belajar bahasa Arab Al-Quran. Silakan Pak, monggo Pak Ahmad Konit. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan, yang mulia Prof. Habib Firzin. Alhamdulillah, Wilujeng Sumping, Kang Konit, Damang. Saya semulihna, alhamdulillah. Dulu ketemu di Malaysia kalau nggak salah ini. Mohon Kang Konit. Ini luar biasa, tadi uraiannya sangat tajam dan mengena. Kemudian saya mengapresiasi ini karya monumental ini, dan kami sangat menunggu-nunggu ini. Kami merasakan betul bahwa buku semacam ini betul-betul kami tunggu ya. Saya sendiri mengajar bahasa Arab di sini, dan dengan kurikulum baru kita di sini, kami di UMTAS ini judul kita ada bahasa Arab Al-Quran gitu justru. Karena orientasi kami di sini belajar bahasa Arab itu bukan untuk skill kemahiran bahasa Arab ya, untuk komunikasi misalnya, atau mungkin untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Belajar bahasa Arab itu yang paling utama, yang pertama di kampus kita itu adalah untuk menjadi bagian daripada instrumen untuk membentuk orang takwa yang mana mungkin kalau tidak memahami Al-Quran, tidak bisa mengamalkan Al-Quran, tidak bisa mengakses nilai-nilai Al-Quran, itu tidak bisa menjadi orang takwanya. Dan Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab dalam rangka membangun ketakwaan itu. Nah, ini salah satu kesulitan kami di sini memang buku ya. Jadi para dosen ya dengan kreativitas masing-masing, dengan cara masing-masing belum punya satu buku yang pegangan khusus. Saya sendiri mengambil dari sana sini, begitu sulitnya. Nah, ini oleh karena itu buku yang terbit ini kami sangat menyambutnya, dan mudah-mudahan kalau nanti kami bisa pesan untuk buku pertama aja, misalnya paling satu kedua, kami bisa menggunakannya di semester ini, saya kira itu. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi, menyambut dengan sukacita, dan saya kira setuju saya dengan Prof. Habib Firzin tadi, para ahli yang sudah menulis tentang buku-buku seperti ini di kalangan Muhammadiyah khususnya, kalau berkumpul, ini saya kira akan ada inovasi-inovasi yang lebih baik lagi, sehingga kita belajar Al-Quran lebih efisien, lebih cepat, tidak perlu memerlukan waktu yang begitu lama ya, seperti dulu orang tua kita di pesantren ya. Jadi pesantrennya pindah ke kampus dengan cara yang sangat efisien. Itu barangkali pada kesempatan ini saya yang paling utama adalah memberikan apresiasi dan ucapan selamat pada UMKT, ini Pak Dr. Agus, Wilujeng Pak Dokter dengan timnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Di UMTAS ya, sudah beberapa tahun. Mudah-mudahan ke UMTAS lagi bawa buku itu ya. Insya Allah nanti kalau COVID-nya sudah mulai mereda. Kalau ke Tasik, COVID hilang, Pak. Demikian saya kira apresiasi kami dan kegembiraan kami, sambutan kami atas terbitnya buku ini. Sukses untuk UMKT, sukses untuk PTMA dan Muhammadiyah dan umat Islam semuanya. Terima kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda ditanggapi. Tanggapan sedikit. Oke, silakan Prof. Ya, terima kasih hatur nuhun Dr. Ahmad Konit Ali Daud.
Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ya. Ini apresiasinya sangat tepat sekali, dan karena beliau tadi membicarakan tentang bahasa ya, bahasa Arab Al-Quran. Memang itulah yang kita perlukan pada saat ini, yaitu untuk akses langsung terhadap Al-Quran. Kami di IIIT, di International Institute of Islamic Thought, Al-Ma'had Al-Islami, Ad-Dawli, Tafkir Islami, itu juga mengarah di dalam integration of knowledge, atakamul ala ilmi, atakamul ala ma'rifi, itu arahnya kepada bahasa Arab Al-Quran. Sebagai contoh begini, kami pernah membuat satu workshop, itu hanya 4 orang ya, dengan Profesor Abdul Hamid Abu Sulaiman, Presiden IIIT dari Riyadh. Kita hanya workshop 4 orang, ada 3 profesor yang kita ajak workshop dari IUM, yang mereka adalah ahli lughawiyat bahasa Arab ya, Profesor Rahmah, seorang pakar lughawiyat Al-Quran, dan juga seorang sahabat kami yang beliau orang Malaysia tapi mengajar bahasa Arab di Riyadh, di Saudi, di Madinah, dan tapi yang diajarkan adalah lughawiyat, ya, linguistik ya. Beliau doktornya dari London, dari Inggris. Jadi bukan bahasa Al-Quran. Nah, di dalam workshop itu kita hanya 3 orang ya, profesor itu diarahkan bagaimana menyusun buku tentang mengajarkan Islamic atau Quranic Arabic ya, Quranic Arabic ya, dan terbit buku itu ya. Dan sekarang ini arah kebanyakan kajian-kajian Arab ini pun juga diarahkan kepada bahasa Al-Quran. Dan ini penting sekali Pak Dr. Agus untuk terus diarahkan ke sana. Dan yang penting sekali lagi tamrinat dan juga pembimbingan tadi seperti Profesor Harun tadi, yaitu untuk tahsin, tapi juga bagaimana sejak awal itu memang kita berpikir Qurani, ya. Worldview, membangun pandangan dunia Qurani. Jadi tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi menjadi pandangan dunia, pandangan hidup, menjadi cara berpikir yang Qurani, dan itu adalah cara berpikir Muhammadiyah yang maju. Saya kira ini sekedar tanggapan saya. Turun Kang Dr. Kanit Mustron. Terima kasih Prof. Yuzin, Pak Agus, Prof. Harun mungkin, monggo. Saya sedikit saja, ini apresiasi yang luar biasa menurut saya, dan mudah-mudahan nanti tim bisa menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya. Tapi mungkin terus terang kami perlu menyampaikan, menyusun buku ini adalah cara kami belajar, gitu ya. Karena terus terang kami merasa sangat-sangat kurang di dalam pemahaman bahasa Arab Al-Quran ini. Nah, cara belajarnya adalah dengan menyusun ini, terpaksa kita belajar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian kita belajar sekaligus juga nanti mengajar. Maka tagline kita yang kita kembangkan adalah belajar mengajar. Ya, jadi kita sambil belajar sambil mengajar, sehingga kita berharap ini menjadi sebuah gerakan, dan apa namanya, kita ingin starting point-nya dari amal usaha Muhammadiyah, kemudian dari juga persyarikatan, nanti kelompok-kelompok di persyarikatan ini. Nah, kemudian masjid-masjid kita itu akan menjadi basis untuk proses pembelajaran dan tamrinat sekaligus evaluasi. Nah, sehingga memang bagaimana ini kita jadikan menjadi harokah, gerakan untuk memahami Quran, sehingga saya sangat setuju dengan Pak Kiai Habib bahwa memang ini mindset kita harus kita bangun dengan mindset Al-Quran, sehingga apapun yang kita lakukan itu merupakan hasil dari Quran. Nah, ini kalau sampai ke sana, saya kira masa depan umat kita akan menjadi sangat cemerlang. Tawaran-tawaran untuk berkolaborasi, menurut saya ini insya Allah nanti tim akan memfollow-up. Mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu yang berharga untuk umat ini. Saya kira ini sekedar komentar saya. Terima kasih atas segala apresiasi yang luar biasa.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu, pemacu kita untuk berbuat lebih baik lagi. Terima kasih, Anda. Monggo Prof. Harun. Cukup Mas Ade, cukup. Oke. Ya. Baik, jika tidak ada lagi mungkin kita bisa cukupkan. Namun sebelum kita cukupkan, mohon izin untuk ketiga narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin dimulai dari Prof. Yuzin, gitu. Silahkan Anda. Adalah breakthrough ya, satu terobosan. Terobosannya memerlukan keberanian untuk mencoba tadi belajar sambil mengajar dan memperkaya dengan tamrinat tadi. Yang kedua, kolaborasi ini saya pikir untuk mempercepat ya dan mengefisienkan, kemudian saling mendukung karena ini adalah pekerjaan besar ya, dan bagaimana menjadikan ini satu harakah, dan ini mesti dimulai dari UMKT. Ya, ini UMKT mesti menjadi universitas yang berbasis Al-Quran, ya, yang melek Al-Quran, yang mindsetnya Al-Quran. UMKT adalah pusat excellent untuk Indonesia Timur, berbasis pada ilmu kesehatan, tapi yang juga berdasarkan pada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Habib. Selanjutnya, silakan Prof. Harun, closing statement, Prof. Iya, makasih. Tetap ulangi lagi apresiasi terhadap tim, walaupun memerlukan waktu panjang, tapi ini harus kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana masa depan generasi ini bisa lebih paham Al-Quran daripada kita. Yang kedua, saya juga sepaham bagaimana Al-Quran merupakan satu sumber yang menginspirasi kita untuk melakukan kegiatan apapun juga. Karena itulah bimbingan Allah, lewat itu insya Allah menuju ke arah kebaikan. Saya kira itu saja, kami kontur ke Mas Ade. Terima kasih Prof. Harun. Terakhir, guys, Closing statement dari Ayahanda Dr. Agus Kaca, silakan. Baik, saya mengajak kepada diri saya dan semuanya, mari kita mulai belajar dan mengajar Al-Quran. Mari kita menjadi bagian dari gerakan ini, sehingga ya mudah-mudahan kita termasuk yang seutama-utamanya manusia, karena belajar dan mengajar. Kita gulirkan bareng-bareng, insya Allah keberkahan akan luas merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh tiga narasumber kita yang terhormat atas insightful pengetahuan yang telah disampaikan. Kita berada di penghujung acara, yaitu closing ceremony. Mari kita tutup agenda bedah buku kita dan pembukaan Baitul Arqam Purna Studi dengan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Nun wal qalam wal masturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.